moderator. Ya, terima kasih Bro Juni. Selamat malam, salam sejahtera buat sahabat, teman WAFM dimanapun kalian berada. Shalom Elohim. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, bugar ya, tidak ada yang sakit, dan dalam keadaan Tuhan berkati. Kita jumpa lagi malam ini, hari Selasa, 31 Januari jam 7, seperti biasa, ada kesaksian Murtadin yang kita tampilkan untuk kalian, untuk kita semua. Dan kali ini, narasumbernya adalah Wong Deso, Wong Jowo, namanya Kang Gio. Ya, temanya lucu nih, agak unik nih teman-teman. Kang Gio Murtadin Deso menemukan Tuhan yang sejati. Ya, dari temanya sih pasti membuat kita penasaran ya. Kok bilangnya menemukan Tuhan yang sejati? Berarti ada yang nggak sejati dong ya. Pertanyaannya seperti itu. Nanti jangan kemana-mana, kalian harus stay tune terus di channelnya WAFM. Baik, untuk seperti biasa saya selalu menyampaikan untuk mendukung pelayanan dari Kang Gio. Ya, saya dengar sih selentingan Kang Gio ini rajin sekali muter-muter untuk bersaksi ya, mengajak jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus gitu. Nah, saya rindu kita semua yang terbeban untuk membantu dalam khususnya dalam pelayanan Kang Gio ya. Bagi kalian yang mau terbeban, yang mau memberikan sedikit dari rezekinya, bisa transfer ke rekening BRI di 0427 01 007 601 532 atas nama Maimunah ya, atau di BCA 5940 676659 atas nama Setiawati, atau kalian juga bisa melewat OVO di 0896 5231 4639 ya. Nah, sebaiknya kalian teman-teman yang transfer menggunakan kode unik supaya administrasi petugas administrasi di WAFM itu tidak kesulitan untuk tahu ini transferan untuk siapa-siapa gitu ya. Menggunakan keterangan nanti Murtadin Kang Gio, jadi MKJ aja untuk pelayanan MKJ. Nah, nominalnya diberikan angka 1 belakangnya. Jadi kalau misalnya kirim 1 juta 1000001 misalnya gitu ya, contohnya belakangnya ada 1. Baik, nanti itu juga akan ada running text di YouTube, live YouTube langsung. Kalian nggak usah khawatir. Dan di akhir dari acara ini pun nanti saya akan ulangi lagi ya, jika Anda teman-teman masih kebingungan ya. Oke, tidak menunggu waktu lama lagi, saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Kang Gio di hari terakhir di bulan Januari, 31 Januari ya. Baik, kita sapa aja. Shalom Kang Gio Murtadin Deso. Shalom Mas Pri. Shalom. Aduh. Selamat malam. Sehat, Oke. Kang Gio. Alhamdulillah bro. Alhamdulillah. Baik. Ini teman-teman udah nggak sabar nih Kang Gio ingin mendengarkan kesaksian dari Kang Gio. Pasti seru gitu nih. Ya. Saya persilakan Kang Gio. Ya, sebelumnya saya sapa dulu ya teman-teman yang ada di WAFM ataupun yang ada di siaran langsung YouTube ya. Selamat malam, salam jumpa ya. Mungkin yang baru kenal dengan saya Kang Gio ya. Rasanya pengen nangis ya mendengar nama saya disebutkan gitu ya, ampun. Memang ini apa ya, momen yang luar biasa. Bisa berbagi ya, mungkin apa yang saya ceritakan nanti kisah perjalanan untuk mencari Tuhan yang benar, yaitu menemukan Tuhan Yesus, itu bisa membantu teman-teman untuk memikirkan, untuk bisa menemukan juga seperti saya gitu. Amin. Ya.
Saya mulai dari mana ini, Mas Bre ini? Boleh misalnya dari profil masa kecil, agamanya Oh gitu apa, ya. orang tuanya gimana? Oke. Boleh. Oke ya, saya akan mulai dari silsilah keluarga saya. Perkenalkan dengan keluarga saya. Saya dibesarkan ya, dilahirkan dari keluarga Muslim ya. Walaupun Muslim tidak begitu religius, tetapi kalau di kampung ya yang namanya religius dan tidak religius pasti mengharapkan anak-anaknya tetap ya mengikuti tradisi. Sudah seperti tradisi bro ya. Kalau di kampung Mhm. itu anak-anak itu kalau yang Muslim itu sore itu sudah digiring untuk ngaji ya, ngaji di langgar gitu ya. Termasuk saya pada saat itu. Tapi saya sedikit mau menceritakan tentang keluarga saya. Saya dari keluarga orang tua yang poligami ya. Aduh, pengen nangis saya cerita ini bro. Iya, Oke. poligaminya bapak saya memiliki 3 istri, ya 3 istri ya, termasuk ibu saya. Ibu saya yang pertama ya. Ya, dari ketiganya ini mendapatkan 1 anak laki-laki, semuanya mendapatkan 1 anak laki-laki. Dia punya saudara 2 laki-laki semua. Ya. Jadi saya nggak tahu pada waktu itu seperti apa perasaan ibu saya. Yang saya tahu sih saya senang aja ya, karena menjadi seorang anak yang ibunya banyak kan otomatis uang sakunya banyak bro ya. Saya senang, senang wah gitu kan. Tapi nggak tahu perasaan ibu saya seperti apa. Yang saya tahu pada akhirnya terjadi perceraian bro. Luar biasa terjadi perceraian ya. Ibu saya ditinggalkan ya, lalu ibu saya mendapat pasangan hidup baru. Saya ditinggalkan bersama kakek nenek saya. Akhirnya disitulah mulai kehidupan itu sudah tidak sebahagia yang saya pikirkan waktu itu. Punya ibu banyak ternyata ya. Tapi memang orang tua pada waktu itu kan untuk urusan poligami seperti itu kan tidak seperti sekarang ya bro ya, banyak diatur kan, pemerintah ikut mengatur. Kalau dulu enggak bro, Bebas ya. di rumah bebas. Jadi mungkin orang tua saya dulu itu ya mengikuti poligami yang tanpa izin dari istri pertama nggak tahu nggak apa-apa kan. Karena memang di muslim kan seperti itu bro. Jadi tanpa pengetahuan istri pertama pun nggak apa-apa gitu. Bapak saya mungkin menggunakan metode cara itu ya. Jadi tiga-tiganya itu bro terkadang itu dikumpulin satu rumah gitu. Ya ampun, saya setelah ibu saya bercerai itu baru saya sadar ini kemungkinan karena dampak dari poligami. Walaupun di luar itu kelihatannya adem ayem, tapi di dalam tetap ada kecemburuan dan cekcok. Saya sebagai anak kan nggak ngerti gitu ya. Dari kecil saya sudah hidup dengan orang tua, akhirnya kakek nenek ya, kata orang tua kan ikut pasangannya kan, ikut bapak baru saya gitu. Jadi saya dititipkan ke orang kakek nenek saya. Di tempat kakek nenek saya inilah saya tetap menjadi anak yang taat untuk peribadahan ya, sebagai seorang muslim. Biasa kalau anak-anak di kampung itu sudah biasa ya, ikro, pembacaan awal ya, penghafalan juz amma itu udah biasa, udah menjadi rutinitas gitu. Tapi maaf Kang Jiwo, maaf, itu Bapak orang terpandang di desa? Enggak, biasa, orang biasa. Kayak yang sekarang ini loh bro, kayak yang di Jawa di Jawa Barat itu kan orang-orang biasa itu bisa punya istri 3. Ya, punya istri 3, mereka hanya tukang jualan
pikulan itu kalau ditanya sama apa itu yang ada video-video siapa itu? Bu, bupatinya siapa itu namanya? Pak siapa itu? Siapa namanya? Yang Aduh, ada YouTube-nya itu, Kang siapa itu? Itu kan lupa sering saya. kan? Gubernur atau bupati? Bupati ya? Itu bupatinya. Oh. Jadi kalau ditanya kan mereka itu udah punya istri berapa itu udah biasa. Jadi bapak saya juga bukan orang terpandang, tapi bisa beristri 3 gitu. Beristri 3 itu. Atau begini, Pak, yang saya tahu Pak Gio mungkin dengan semakin banyak istri, semakin wibawanya gimana gitu nggak? Kalau bapak saya sih terkenal ganteng ya, karena gantengnya mungkin ya. Gantengnya bisa jadi ya. Tapi kenapa nggak nurun ke saya ini loh yang jadi masalah. Ya. Jangan. Tapi makan ganteng juga nggak cukup bro, tetap harus setia. Iya betul. Itu kan faktanya ibu saya sampai akhirnya kan cerai kan, gitu. Cerai. Saya malah terlantar sampai sekarang kan jadi anak yang terlantar, ya, gitu. Jadi terlantar luar biasa. Tapi pada saat itu ya memang tidak terpikirkan untuk hal-hal apa ya yang dirasakan orang tua pada saat itu tidak terpikirkan. Yang saya pikirkan ya sebagai anak itu aja ya. Intinya ya seneng aja gitu. Nggak tahu penderitaan orang tua ya. Itu. Ya untuk masa kecil ya sebagai seorang anak dari muslim ya tetap melakukan aktivitas ketaatan dalam beragama Islam itu gitu. Tapi menarik bro, dulu di tempat saya itu ada orang-orang yang beda agama, Kristen itu ada bro. Cuman presentasinya ya nggak banyak lah. Kalau di satu kampung itu mungkin 5 orang, 5 kakak, 4 kakak itu. Sedikit ya. Dikit sekali di tempat saya. Ini yang saya sering ejek anak-anak mereka itu. Saya sering ejek anak mereka. Ya saya bilang kalian itu apa itu kalian Kristen penyembah manusia gitu. Dari kecil saya sudah diajarkan tuh hal seperti itu. Bro. Jadi maka kesaksian untuk malam hari ini memang saya mulai dari awalnya saya sudah terdoktrin dengan Islam yang Islamnya itu menjadikan saya nanti arahnya saya menjadi radikal. Ya. Saya akhirnya menjadi radikal, bro. Karena dari kecilnya sudah diajarkan doktrin tentang kafir itu menjadi musuhnya Allah. Jadi musuh umat muslim juga gitu. Jadi kebencian itu sudah ditanamkan dari kecil dengan menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an. Berarti yang menanamkan ke Kang Gio kakek dong, bukan bapak. Bukan, saya kan kalau di Langgar itu di Suro itu setiap hari Senin ada berjanjian. Hari malam Rabu ada sejenis ceramah umum gitu. Nanti hari malam Jumat itu ada kira. Jadi di situ sudah kayak ngobrolin ajaran Kristen itu udah biasa. Menjelek-jelekan Kristen udah biasa karena memang ada dasarnya kan di dalam Al-Quran sendiri kan ada pernyataan tentang kafir itu. Ya kafirun itu lah betul mata butun itu, dimana kafir itu seakan-akan sangat menjijikkan di mata mereka, ya kan? Apalagi konsepnya ketuhanannya itu sendiri kan masa Tuhan beranak dan Tuhannya 3 dan sebagainya itu udah luar biasa, itu udah diajarkan dari kecil saya. Menceritakan tentang kemenangan Nabi dalam perang-perang ya. Itu kebanggaan bro, sangat bangga menjadi seorang muslim itu.
dengar nabinya perang menang membantai berapa musuh. Di zaman kekhalifahan juga sama, Islam selalu memenangkan peperangan. Itu menjadi hal yang bangga sekali lah jadi muslim itu. Hingga tertanam untuk sangat mencintai Islam itu sangat ini luar biasa, karena dari kecilnya sudah didoktrin seperti itu. Ya dari keluarga yang seperti itu bro, ya akhirnya saya pun beranjak dewasa menikah, ya. Tapi dari pernikahan itu sendiri, saya juga tekanannya itu tekanan dari agama itu kembali, bukan karena masalah rumah tangganya, dari agama terus. Saya punya mendapatkan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Di situ anak-anak saya masih kecil, benih radikal itu tumbuh bro. Tahun 2000-an itu, tahun 2000-an, 2004, 2005 itu kan marak-maraknya teroris bro, ya kan? Jadi di situ ada keinginan untuk saya ikut partisipasi, ya, ikut untuk istilahnya ya, menjadi mati syahid, menjadi pengantin. Tapi untungnya bro, belum pas saja, yayasannya belum pas pada saat itu. Kalau sudah pas mungkin saya udah nggak bisa cerita, nggak bisa berbagi sejarah kehidupan saya seperti saat ini bro. Jadi kalau di tahun-tahun itu marak sekali ya, radikalisme. Kalau nggak salah dari tahun 2000 sampai 2017-an lah ya. Itu luar biasa. Saya ada keinginan untuk ke arah itu gitu. Karena dari kecilnya sudah pengajarannya sudah seperti itu. Jadi konsep berpikirnya Kang Gio itu sama dengan konsep pemikirannya istri Kang Gio? Sama istri? Iya. Sama. Jadi sama istri itu sama saya. Sama. Jadi kita itu kayak kalau orang Jawa itu bilang itu tumbuh oleh tutup. Jadi sudah klop gitu pada waktu itu. Dan lagi kan untuk urusan agama itu menjadi hal yang utama bro. Menjadi bagi saya itu nomor 1. Itu tujuan hidup saya. Karena di dalam keluarga juga tidak mendapatkan kasih sayang, akhirnya kan tetap lari ke situ bro. Jadi bersandar pada Allah lah sebagai bapak saya. Allah lah yang akan memberikan kebahagiaan bagi saya. Saya pikirkan ke situ. Makanya walaupun saya mati pada saat itu, seandainya jadi ikut ke yayasan yang membawa saya untuk mati syahid karena pengharapannya kan kebahagiaan di dalam surganya Allah. Di keluarga nggak dapat apa-apa masalahnya. Iya. Gitu. Ya kan? Makanya pada waktu itu saya suka mendekati ya orang-orang yang dibilang majelis gereja, orang-orang gereja gitu. Itu saya dekati. Saya ingin mensiasati mereka pada saat itu. Ya, bagaimana bisa masuk dan membuat keonaran di tempat peribadatan mereka. Itu sudah saya lakukan. Bahkan saya sampai akhirnya saya bisa mendapatkan Alkitab itu bahkan dari pendeta bro.
Waktu saya pura-pura minta ini apa? Minta buku, pinjem majalah yang nggak kepake atau koran-koran bekas biar saya bisa baca-baca itu sambil selidiki rumah itu sudah saya lakukan survei rumah. Ya, puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan kami di channel ini. Ya, saudaraku, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kesaksian yang sangat luar biasa, kesaksian yang dapat memberkati kita semua. Tentunya ini adalah kesaksian yang luar biasa yang tidak dialami oleh banyak orang di luar sana, termasuk saya dan saudara. Ya, untuk mengetahui kesaksian selengkapnya, mari kita lanjutkan kesaksian berikut ini. Silahkan. Tapi sebelum itu saya mau ceritakan bagaimana awalnya saya akhirnya betul-betul ingin mencari kebenaran tentang Tuhan itu. Karena saya sempat menjadi orang yang tidak percaya dengan Tuhan, bro. Tidak percaya lagi dengan Allah. Kalau dibilang ateis juga belum ateis, mungkin masih agnostik ya. Karena satu hal, banyak hal ya, intinya banyak hal yang saya lihat di dalam Islam itu sangat timpang. Timpangnya begini, banyak terjadi hal buruk yang dilakukan oleh pemimpin agama pada zaman itu. Contoh, di salah satu pondok pesantren di dekat rumah saya itu, kedapatan kiainya itu ya menggauli santriwatinya sampai tujuh orang, Ya Tuhan. tapi tidak diproses secara hukum, ya tidak diproses secara hukum. Akhirnya santri-santrinya ini diambil istri, ya dibiayai untuk apa? Untuk persalinannya, kan ada yang hamil. Nah, bagaimana dengan orang tuanya, Pak? Orang tuanya merelakan, karena kan ini kan orang terpandang. Kiainya ini kan terpandang, menjadi panutan mereka. Ini saya mulai goyah ini, mulai goyah saya dengan agama itu, mulai nggak percaya saya. Banyak hal yang terjadi seperti itu, bro. Berarti pada saat itu akal sehat Kang Gio sedang berbenturan dengan kenyataan ya. Betul. Dan ketika saya mendoakan untuk hal seperti itu, kenapa Allah juga tidak mau mendengarkan? Kalau memang sebenarnya Allah itu maha menghajab, ya ajabnya kenapa tidak terjadi? Bahkan sampai sekarang ini pun orang-orang itu masih seger buger, mereka masih menikmati hidup yang bergelimangan karena hasil dari pendapatan santri-santrinya. Mereka membangun yayasan yang lebih besar, ya kan? Artinya Allah itu kan kayak tidak menghiraukan lah umatnya yang merasa ini terzalimi karena ketidakadilan itu, merasa ya. Saya jadi ingat sesuatu, Kang Gio. Kang Gio ngomong ini, saya jadi ingat sesuatu. Ingat pada saat Tuhan Yesus diuji oleh iblis. Ya, iblis mengatakan, kalau engkau mengikuti aku akan memberikan dunia ini padamu, kan gitu ya. Artinya betul.
kebahagiaan duniawi gitu. Silakan langsung lanjut. Iya itu bro, sampai akhirnya saya itu sudah tidak percaya lagi tentang agama. Jainuddin MZ ceramah khotbah pun saya hanya bilang omdong kamu, saya bilang gitu. Kalian itu apa, saya bilang. Tidak ada bukti agama kalian itu bisa dibilang agama yang betul-betul sempurna, agama yang betul-betul membawa kepada kemaslahatan. Omdong, saya bilang. Saya nggak percaya lagi dengan agama. Gitu. Itu sampai saya itu sering mendebat para kiai-kiai. Kalau ketemu itu biasanya saya ngelipir-lipir cari kesempatan untuk bisa ngobrol sama mereka, nanya lah ya. Karena ada salah satu kalau di Jawa itu kalau pengantin itu ular-ular nganten itu kan, biasanya itu mereka mengambil salah satu contoh Nabi sebagai teladan untuk pernikahan gitu. Tapi yang diambil itu enggak pas semua. Ya ampun, apa yang diketahui tentang istri Nabi Aisyah. Walaupun pada saat itu saya tahu pernikahan itu ya pernikahannya dini 6 tahun, saya tahu. Tapi pada saat itu ya saya pikir enggak apa-apa, itu kan Nabi. Saya pikir tuh, tapi yang seperti itu dijadikan teladan, yang seperti itu di dalam ceramah prosesi pernikahan itu digunakan sebagai contoh kehidupan yang baik dalam berkeluarga. Ini kan miris bro, sangat miris itu. Sampai akhirnya saya kayak muak lah, dengar Islam itu udah muak gitu. Tapi saya tidak mau berpikir untuk beralih ke Kristen gitu. Enggak ada lah keinginan seperti itu. Karena Kristen ini bagi saya juga agama yang acak adut. Saya pikir gitu dulu. Masa manusia dituhankan? Itu udahlah, saya enggak terpikirkan untuk beralih. Mending saya tidak beragama gitu malah pada saat itu. Nah, Kang Gio pada saat punya akal sehat itu ada teman-teman yang sealiran dengan Kang Gio, berakal sehat juga. Mereka tidak sepaham bro, mereka tidak sepaham dengan saya. Mereka mengatakan itu biasa terjadi seperti itu. Mereka mengatakan seperti itu. Itu biasa terjadi, itu kekilafan. Mereka bilang itu kekilafan dari pihak kiai. Jadi berarti standing alone dong itu nih ceritanya ya, Kang Gio? Iya. Berdiri sendiri ya? Oke. Iyalah, karena kalau mereka bilang itu kan khilaf, mereka melakukan kekilafan. Tapi kenapa kalau kita yang melakukan itu adalah kebejatan? Ini kan nggak masuk akal. Iya kan? Kalau yang dilakukan ulama, dilakukan kiai dengan seperti itu, mereka bilang ini kekilafan di pihak mereka. Kalau orang yang biasa-biasa saja, santri biasa, mereka bilang kebejatan. Aduh. Pada saat itu saya tidak lagi lah mau menyentuh yang namanya Islam. Sudahlah. Bagi saya Allah pun tidak ada, karena dia tidak pernah mau mendengarkan doa saya. Allah tidak menunjukkan keadilannya untuk saya dengan doa-doa saya, karena saya mengharapkan Islam itu sebenarnya Islam yang betul-betul membawa kemaslahatan bagi semua, rahmatan lil alamin benar-benar. Tapi ternyata ya Allah itu tidak mendengarkan, Allah itu tidak mau mengetahui apa yang menjadi problem umat manusia. Ya, penderitaan kehidupan dari kecil saya sampai akhirnya saya dewasa, melihat para pemimpin agama yang saya puja-puja seperti itu, udah kehidupan saya sudah sepertinya hancur bro. Nggak ada harapan, di keluarga saya tidak dapat sukacita, ingin mendapatkan ketenangan dalam beragama di bawah rengkuan Allah sendiri, nggak dapat. Ya udah loh. Disitulah akhirnya saya memutuskan tidak beragama. Sudah, saya nggak beragama. Nah, akhirnya mencicipilah kejawen ya.
kejawen, ketenangan dalam bersemadi, bertirakat. Saya coba ke arah situ. Tapi ada kehampaan juga, bro. Hampa saya di situ. Karena tidak memahami tujuan hidup, dari mana kita hidup, ya. Kita akan kemana, dengan tujuan apa kita ada di sini, itu tidak ada. Konsep itu tidak saya temukan di situ. Gitu. Tapi karena memang dari kecil ya sudah tanam di dalam hati saya untuk menyembah Sang Pencipta, itu tidak bisa saya lepaskan, bro. Selang berapa tahun itu ada kerinduan dengan Sang Pencipta. Tetapi dari cara lain saya ingin mengetahui benarkah ada Sang Pencipta itu, gitu. Saya mencari dari jalan mistik, jalan-jalan gaib, bro, akhirnya. Jalan gaib yang saya ingin ketahui, benarkah saya bisa mengetahui tentang Pencipta itu ada, dan bagaimana saya bisa beribadah kepada Dia dengan cara yang benar. Itu yang terbersit dari keinginan saya. Karena selama ini beragama itu agama yang sifatnya hanya cerita, tidak pernah kita mendapatkan bukti kebenaran dari apa yang kita sembah. Gitu kan? Nah, beranjak dari situ, bro, karena kan dari basicnya sudah dapat pengetahuan dari kejawen klenik kan pada saat itu. Nah, saya akhirnya bertekad mencari hal yang gaib, karena sesuatu yang gaib itu akan menunjukkan pencipta yang gaib, gitu. Kebetulan itu Suro ya, bulan Suro, bro. Biasa kalau bulan Suro itu di tempat saya itu orang itu tirakatan, kalau malam tidak pada tidur, bro. Ya. Jadi saya itu juga gitu, akhirnya tidak tiduran, saya gunakan ke tempat-tempat sepi, gitu. Tempat-tempat sepi, ke kuburan, gitu, ke sendang-sendang, telaga lah, gitu ya. Telaga, yang mata air yang disakrakan itu, yang untuk apa? Kalau ada orang Jawa itu nyadran, sedekah bumi, itu tempatnya di punden-punden seperti itu. Saya udah masukin semua, tiap malam itu saya ingin melihat bukti benarkah ada sesuatu yang gaib itu. Gitu. Awalnya sih enggak pernah ditemuin, bro, yang seperti itu enggak pernah. Tapi pada akhir-akhir bulan Suro itu ya, bulan Suro itu, saya betul-betul melihat sesuatu yang gaib. Sebagai orang yang tidak lagi percaya dengan agama, karena agama itu adalah gaib, menemukan dan bisa menyaksikan sendiri ya peristiwa itu, ya. Akhirnya saya kembali untuk mencari menyembah Tuhan yang gaib itu dengan caranya, gitu. Karena pada waktu malam itu kan, saya sedang duduk berdua, ya, ada teman saya ikut, gitu kan, di salah satu kuburan. Mungkin jam 2-an, setengah 2-an itu ada sesuatu yang keluar, dan betul-betul saya melihat dengan mata kepala sendiri, bro. Cahaya yang luar biasa, ya. Dia seperti bola api, betul-betul bola api itu. Dia itu memancar gitu dengan sekitar ya mendekati 1 menitan lah. Sampai akhirnya bola api itu meledak. Saya teriak-teriak pada saat itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Kan masih tetap latah kan, bro, ya. Ya Allah, ya Allahnya masih latah. Ya Allah, betul-betul ada yang seperti ini, ya Allah, gitu kan. Nah, baru saya sujud di situ, bro. Saya ingin kembali padamu. Saya ingin kembali kepadamu.
gitu kan. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya sudah membersihkan diri, saya sujud untuk menyembah dari Sang Pencipta, dari hal yang gaib itu. Karena pikiran saya kan begini bro, sesuatu yang gaib itu terlihat pasti ada yang maha gaib yang menciptakan yang gaib itu gitu. Yang maha gaib inilah Allah Sang Pencipta itu atau Tuhan itu. Gitu. Tapi bro, anehnya setelah setelah kejadian itu, setiap malam bro, saya itu selalu dimimpiin. Ada mimpi itu kayak orang itu ngigo gitu. Udah pokoknya tiap malam itu kayak ngigo gitu. Yang dimana saya melihat di langit sebelah timur itu bintang-bintang itu berjejer kayak menjadi tulisan Arab semua. Saya mimpi sholatnya saya menghadap timur gitu. Yang seperti itu terus. Saya datengin ini orang tua, jubahnya jubah putih itu jubahnya para ini ulama-ulama tempo dulu itu. Tapi saya di situ malah ketakutan gitu. Saya ketakutan. Ya. Saya takut sekali. Didatengin itu malah takut. Nah, ada salah satu malam itu yang datang itu bukan yang seperti itu, walaupun pakai jubah, tetapi itu seperti yang digambar dibiasakan kalau di depan gereja itu ada gambar orang gondrong gitu kan bro, ya gondrong dikelilingi kambing-kambing kan gitu, domba-domba kan gitu. Saya melihat dia yang datengin saya itu yang malam itu gitu. Saya tahu apakah ini benar ini yang namanya Yesus ini gitu loh. Tapi di situ setelah dia menjamah kepala saya seperti anak kecil yang menangis di pahanya dia. Ada kedamaian luar biasa di situ bro. Gitu. Disitulah awal saya menikmati kedamaian dielus kepala saya sama sosok yang seperti yang tergambar di depan gereja itu gitu. Ini luar biasa pertemuan ini, sampai saya itu sering kalau mengenang seperti ini pengen nangis bro. Ini aja saya cerita ini ya menangis bro. Ini di samping saya ada anak saya. Iya, ada anak saya juga ini. Dia ikutin saya. Nah, saya mau bertanya ke Kang Gio. Pada waktu Kang Gio memutuskan untuk mencari ibaratnya keilahian lain gitu. Apakah istri Kang Gio mengetahui hal itu? Terus adakah kata-kata melarang? Oh. Tahu, dia tahu. Dia di rumah tahu. Anak saya masih kecil-kecil kan, dia nungguin kan. Nungguin anaknya kan, istri saya kan. Anak saya yang sekarang ini udah 20-an tahun ini sekarang ada di samping saya. Waduh, udah dewasa ya. Iya, ada salam dulu deh, salam dulu deh. Halo Om. Shalom. Iya, dia kecil, masih kecil waktu itu. Umur berapa itu? 7 tahunan ya. Iya, 7 tahunan. Iya. 7 tahun, 8 tahun gitu ya. Gitu. Jadi itu perjuangannya seperti itu ya. Istri tahu. Saya masih Islam. Masih, saya aja masih kok. Masih ya. Oh. Saya aja enggak. Masih. Maksudnya kalau Kang Jiwo kan akal sehatnya sudah mulai kepleset nih. Jadi mau mengarah ke agnostik ya. Nah, apakah istri juga udah mengarah ke situ atau dia stay di Islamnya gitu? Iya bro. Suaramu kemana bro? Halo. Iya, Iya. Jadi maksud saya ketika Kang Gio akal sehatnya mulai terpleset untuk agnostik, apakah
istri juga mengarah yang sama atau dia tetap jadi Islam gitu? Oh, istri malah semakin ini, bro. Saya agnostik, dia makin menggiatkan dulu menggiatkan keislamannya. Dia malah lebih kusuk istri itu. Ditambah lagi kan kalau saya seperti ini, istri kan sudah dapat dukungan dari tetangga-tetangga yang nggak suka sama saya. Ya. Di situ saya akhirnya kan sudah yakin ya, kalau yang mendatangi saya yang malam itu saya tahu itu Yesus itu. Saya belum mau mengatakan itu Tuhan Yesus. Ya, saya tahu itu Yesus itu. Karena dari perawakan, dari jubah yang dia pakai seperti yang tergambar di gereja-gereja itu dia gitu. Nah, setelah itu, bro, setelah saya mendapati mimpi seperti itu belum selesai, bro. Saya masih tetap Muslim yang taat. Saya masih Jumatan, anak saya masih saya ajak ya. Itu udah rutinitas saya. Akhirnya saya kan balik lagi menjadi Islam yang mau taat gitu kan. Ya. Tapi saya enggak tahu kenapa. Pada suatu hari saya kan masih meneruskan misi saya yang dulu saya kan ada teman pendeta ya, yang dekat rumah itu, yang waktu itu kan sempat saya survei rumahnya karena saya ingin menjahati dia. Nah, saya datang lagi ke tempat dia, tetapi dengan tujuan yang beda. Saya ingin menyelidiki kepercayaannya. Beda. Ya. Kalau awalnya kan saya mau menjahati dia. Yang ini alasan saya setelah ini beda. Saya masih pura-pura pinjam buku-buku, pinjam majalah atau apa yang bisa saya baca. Nah, akhirnya dia sarankan saya. Dia pinter, dia bilang gini, ini ada mas, buku yang kalau dibaca ndak habis-habis, gitu kan? Ternyata saya dikasih Alkitab, gitu. Di situ saya mulai membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, secara garis besar saya tahu. Nah, memunculkan banyak pertanyaan, memunculkan pengetahuan baru di situ berkenaan dengan siapakah Allah yang disembah. Ini karena apa? Karena semua Muslim tahu bahwa apapun yang mau dikerjakan, pertama kali yang harus diucapkan adalah mantra Bismillahirrahmanirrahim itu, bro. Ya kan? Ketika Bismillah itu saya ingin kupas, di situ tidak ada penjelasan. Bismillahi dengan menyebut yang ilahi, ya, dengan menyebut nama Allah. Siapa nama Allah itu? Nah, sama-sama di dalam Alkitab ada Allahnya, di Islam ada Allahnya. Iya kan, bro? Disinilah akhirnya saya ingin mengetahui kebenaran tentang siapakah Allah ini. Kalau di Islam, Allah itu sebagai nama. Tetapi di dalam kekristenan, Allah itu bukan nama. Karena ada nama Allah lain. Karena pembacaan saya Alkitab itu kan sudah sampai ke buku Wahyu kan. Sampai ke buku Wahyu itu, setelah Wahyu itu ada indeks huruf T, huruf ABC sampai T itu. Nah, Tuhan adalah salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Nah, di situ mulai saya paham. Ternyata kekristenan menyembah
Allah yang bernama Yahweh, tetapi Islam tidak memahami tentang Allah ini, siapa namanya, karena hanya menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah. Di sini sampai akhirnya sudah memahami perbedaan siapa sebenarnya yang disembah oleh Islam dan Kristen. Nah, dan dari sini juga saya mulai menggali banyak hal pengetahuan tentang kenapa Yesus harus mati, kenapa Yesus disebut Kristus, kenapa Yesus dituhankan. Nah, usut punya usut kalau membaca keseluruhan dari kitab LAI itu ya, di belakang itu ada kamus-kamus, ada rujukan-rujukan, semua dijelaskan di situ tentang Tritunggal, tentang baptisan. Saya mulai sadar kebenaran hanya di dalam Kristen. Inilah yang harus saya pegang, inilah yang saya harus peluk sebagai agama yang benar. Yesus adalah Kristus, juru selamat, Tuhan itu sendiri. Amin. Keputusan harus saya buat, bro. Akhirnya setelah memahami 1 tahunan saya membaca Alkitab itu, akhirnya saya membuat keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Itu. Walaupun ya pada saat itu istri malah malah menjadi Islam yang semakin taat ya. Mereka istri itu semakin banyak dukungan dari orang-orang sekitarnya. Istri itu mengikuti majelis taklim yang padat, akhirnya malah dia itu menjadi penentang saya gitu. Saya pada saat itu mengambil keputusan untuk dibaptis, katekisasi. Setelah katekisasi saya menyatakan diri baptisan itu. Setelah baptisan itu, perjuangan untuk keluarga saya yang dulunya istri saya itu dulunya selalu sepaham dengan saya, di sini dia tidak sepaham. Banyak hal yang dia lakukan untuk menghalang-halangi saya supaya saya kembali lagi ke Islam. Tapi saya membandingkan pengajarannya sudah sangat jauh berbeda. Kekristenan luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal. Agama yang dipahami sebagai aturan moral dan aturan akhlak itu hanya ada di dalam kekristenan. Kekristenan sangat luar biasa dalam mengajarkan suatu makna agama itu sendiri. Pembentukan akhlak yang luar biasa yang tidak pernah saya dapatkan dari pengajaran yang dulu. Gitu. Tapi istri akhirnya semakin memanas, bro ya. Ketidakpahaman itu semakin memanas. Istri minta cerai, bro. Ya. Istri gitu. Minta cerai. Istri mau pulang ke orang tua. Iya. Tapi begini, akhirnya ya tetap saya luluskan permohonannya. Dia bilang kan gini, oke, saya akan pulang ke orang tua saya karena kamu sudah menjadi orang Kristen, gitu kan? Ya di situ okelah kalau memang ini kemauan kamu. Kalau orang-orang itu perceraian karena karena materi, harta, tetapi ini adalah perceraian yang mungkin berbeda. Kalau saya menceraikan kamu karena iman atau agama, mungkin ini lebih terhormat. Saya bilang gitu. Iya, nggak apa-apa. Silahkan kamu pertimbangkan dulu pulang ke orang tuamu. Saya suruh kasih pertimbangan dulu sih, untuk dia mempertimbangkan kalau meminta cerai. Nah, tapi ternyata bro, itu seperti gertak sambel ya. Seperti gertak sambel. Dia nggak berani bertindak. Akhirnya nangis. Dia mengaku khilaf, ngomong seperti itu. Oke lah, sebagai seorang Kristen yang sudah diajar untuk bahkan mengasihi musuh, saya akhirnya mau
mengampuni dia. Udah, ini memang cara Tuhan supaya engkau sadar bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Gitu. Nah, ini tidak berhenti sampai di situ, bro. Dia ternyata punya siasat lain. Oh gitu. Iya, punya siasat lain. Walaupun hidup serumah, bro. Itu ceritanya gini. Setiap hari saya tuh dibawain buku-buku literatur Islam gitu. Ditaruh tempat tidur saya, taruh di bantal saya. Tapi udah nggak mempan, bro. Udah nggak mempan. Karena saya sudah sangat nyaman memiliki Tuhan yang membuat saya damai sekali, yaitu Tuhan Yesus itu. Gitu. Dan anak laki-laki saya, bro, dia juga menikmati kedamaian bareng saya. Karena apa? Dulunya saya temperamen, ya. Saya perokok, saya pemabuk, ya. Tapi setelah itu, semenjak saya mengenal Tuhan Yesus, saya berubah total. Gitu. Disinilah anak-anak saya mulai suka dengan saya. Gitu. Ya walaupun istri kasih literasi dari Islam yang buku-buku ditumpuk-tumpuk tempat tidurku, ya itu nggak mempan, bro, gitu. Udah nggak mempan karena saya betul-betul menikmati kebersamaan dengan Tuhan, gitu. Dia punya siasat seperti itu sampai akhirnya, bro, istri pun bisa bergaul dengan teman-teman gereja. Mereka bisa ngobrol bareng, ada kenyamanan, sampai akhirnya istri pun mulai belajar tentang kekristenan juga, gitu. Mulai belajar tentang kekristenan, bagaimana orang Kristen itu. Nah, karena dia sudah mulai nyaman, dia ikut ke pertemuan-pertemuan gereja. Dia juga menikmati, walaupun pada saat itu dia belum mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Bahkan baru tahun kemarin, bro, tahun 2021 kemarin baru dia baptis. Saya 2008, dia 2021, bro. Itu. Tentangan itu tidak sampai ke situ, bro. Tentangan yang luar biasa itu datang dari keluarga jasmani malah. Jasmani itu juga luar biasa itu. Sampai akhirnya saya diusir dari keluarga besar. Itu saya udah rasakan ya, malam-malam bawa 2 anak sama istri, karena kan hidup masih bareng keluarga kan, bro. Karena kan saya kan dari emak kan, saya dititipin ke mbah kan. Jadi mbah saya inilah yang sebenarnya keluarga saya, yang tumpuan hidupnya ke saya. Tapi karena saya menjadi Kristen, akhirnya saya dihadapkan di pengadilan pengadilan keluarga. Jadi ada pakde saya, ada belik-belik saya, ya, palik-palik saya, semua itu kayak sidang gitu, bro, kayak sidang apa ya, untuk menyidang saya, gitu. Jadi apakah saya masih tetap menjadi Kristen atau bagaimana? Kalau menjadi Kristen ya kamu harus konsekuensinya keluar dari rumah ini, tidak mendapatkan apa-apa. Itu udah menjadi resiko saya. Betul itu, bro. Luar biasa sidangannya itu. Kayak ditekan gitu. Benar-benar seperti halal darah, bro. Ya. Sampai akhirnya saya pergi malam-malam membawa 2 anak saya sama istri mencari penaungan di tempat saudara seiman Kristen. Nah, disitulah. Tapi ada kedamaian, ada kebahagiaan. Saya merasa bahwa saya layak disebut sebagai orang Kristen. Saya layak untuk seperti ini. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia datang bukan untuk membawa kedamaian tetapi pedang. Di sini saya sudah paham arti itu. Bahwa siapapun yang mengikut jalan Kristus itu akan menjadi musuh orang-orang yang belum sepaham, termasuk orang-orang dalam rumahnya. Saya paham sekali untuk hal itu. Nah, disitulah ada kedamaian. Saya merasa layak untuk disebut orang Kristen.
Sampai akhirnya saya hidup dengan saudara seiman yang mau memberikan tumpangan pada saya. Disitulah saya mulai merilis kehidupan yang tanpa keluarga jasmani, tetapi saya utuh sudah mendapatkan anak istri saya. Itu sudah saya rasakan sekali ya. Saya merasakan bahagia sekali ya, walaupun tidak memiliki harta secara materi, keduniaan saya hilang, tapi saya mendapatkan anak istri saya. Semuanya dalam kasih karunia di dalam kekristenan. Itu luar biasa bagi saya. Ya, walaupun hidup sekarang ini ya, kalau dulu kan saya bekerja memang di tempat orang-orang yang seiman itu mudah, bro. Sekarang memang ada kesulitan, sangat sulit sekali. Bekerja itu sulit. Bahkan untuk berinteraksi, ngobrol sama tetangga aja nggak bisa. Di tempat saya ini kalau orang ketahuan sudah murtad seperti ini, bro, udah kayak anjing, nggak ada artinya, bro. Kalau mereka lebaran itu kan nengok depan rumah saya aja, depan rumah itu mereka bilang apa? Kafir, nggak usah dimasukin rumahnya. Seperti itu. Jadi menjadi orang Kristen di kampung itu sudah seperti anjing kurap yang nggak dihargai orang lain. Gitu. Atau mungkin ini sudah menjadi seperti Rasul Paulus bilang ya, dalam kandungan dia sudah dipilih untuk menjadi rasul bagi Tuhan. Dan ini pun mungkin juga sudah menjadi kehendak Tuhan untuk saya juga, bro ya. Saya harus seperti ini, mengenal Tuhan dengan caranya seperti ini, gitu. Oke, bro. Nah itu ini sudah 1 jam saya ngomong sendiri ini, bro. Kang Gio, Kang Gio itu waktu mengajak kedua Halo, anak bro. Kang Gio, ya, dengar suara saya, Kang Gio. Apakah suara saya tidak kedengaran? Halo. Kedengaran sama saya sih, suara Kang Gio. Oh ya. Kedengaran. Saya boleh tanya, Kang Gio, itu waktu iya. malam itu membawa kedua anak dan istri Kang Gio ke Suara. tempat apa? Ke tempat orang Kristen itu berapa lama Pak ditampung sama orang Kristen itu? Saya ditampung itu sampai 1 tahun. 1 tahun, lalu setelah 1 tahun itu saya cari kontrakan. Kan saya kan pada waktu itu kan nggak ada duit kan, udah kan sampai 1 tahun itu saya bekerja. Setelah bekerja itu saya ada duit untuk ngontrak rumah. Hidup berpindah-pindah gitu. Oh jadi hidup berpindah-pindah, tapi masih di daerah yang sama gitu. Artinya masih bisa terjangkau dengan keluarga dan teman-teman yang satu gereja atau apa gitu, masih terjangkau ya? Masih, iya. Saya memang seperti itu karena saya di lain sisi saya kan nggak bisa melepaskan sebagai seorang Kristen. Saya bukan harus memusuhi, saya bahkan harus mengasihi. Bentuk kasih saya walaupun saya dimusuhi, saya akan tetap mempertunjukkan kasih. Saya akan mempertunjukkan bagaimana saya sebagai seorang anak yang harus berbakti ke orang tua. Karena saya tahu bahwa orang tua ini, kakek nenek saya ini sangat membutuhkan saya. Walaupun pada saat itu dia menentang saya tahu. Itu karena dia mendapat tekanan dari anak-anaknya. Saya tetap memikirkan dia. Saya tetap dekat. Dan sekarang hubungannya gimana, Kang Gio? Hubungan sekarang
saya keluarga kan sudah dapetin semua. Keluarga sekarang mereka itu bisa menerima, bahkan mereka sudah tidak anti lagi mengucapkan kata Kristen, bergereja, gitu, ke gereja dan sebagainya. Dia dari keluarga saya ini sekarang udah nggak anti, ya, Puji setelah Tuhan. melihat. Jadi saya ada kebebasan untuk ngobrol tentang Yesus Kristus, tentang keyakinan saya itu sudah tidak mereka tentang, gitu. Ya semoga Ternyata bisa masuk dengan cara cara demikian ya. ada kesempatan sepertinya, masih ada kesempatan. Iya, amin. Amin. Baik teman-teman, kawan-kawan WAFM yang di YouTube live YouTube atau di Zoom yang mau bertanya, silakan ambil bagiannya. Tapi untuk supaya tertib, mohon yang di Zoom meeting ini menggunakan seperti biasa angkat tangan ya. Nanti ada teman-teman kita juga dari WFM yang akan melihat, tetap mantau. Ada live chat yang sekiranya bertanya nanti kita akomodir ya. Kita bahas di Zoom. Wah, langsung Mr. Kapak Sunat. Langsung mau nanya nih, Kang Gio. Silakan, Pak Kapak Sunat. Halo, shalom, Pak Kang Gio. Shalom. Kayaknya suaranya familiar ya di telinga saya ya. Entahkah kita berteman atau enggak, saya nggak tahu ya. Hanya saya mau tahu nih, Bapak tadi kan ada bilang Bapak waktu sudah berkeluarga kan ngerokok, mabuk-mabukan dan lain-lain. Nah, setahu saya orang Muslim itu kan mengharamkan minuman ya. Nah, pada saat kapan Bapak mulai mabuk-mabukan itu gitu? Atau saat Bapak agnostik atau bagaimana? Setelah saya nggak mau lagi beragama itu karena melihat kebejatan dari orang-orang yang saya pikir itu orang yang memahami agama, itu sampai akhirnya saya udah mulai hancur-hancuran itu. Ya, oke. Itu aja sih Pak. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kapak Sunat. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan dibuka. Saya ingin bertanya Kang Gio. Ya. Ketika Kang Gio udah berhasil membawa anak-anak dan istri percaya Tuhan Yesus, kemudian terjadi pengusiran itu. Iya. Pada saat itu Kang Gio juga sedang tidak bekerja ya, atau hidup menganggur atau bagaimana? Setelah baptisan itu bro, setelah saya dari anak istri sudah mulai mengenal itu, sudah mulai seret bro, ya, hubungan dengan orang-orang yang kalau di kampung kan pekerjaan kan sebagai buruh tani dan sebagainya ya. Jadi saya juga dulu punya usaha bengkel kecil itu, udah mulai orang nggak mau lagi ke tempat saya bro. Jadi mulai seret. Ketika ketahuan Kristen, anak-anak dan istri juga Kristen dan tinggal di rumah warisan dari orang tua Kang Gio. Itu sudah keluar bro. Sudah keluar pun seperti itu. Setelah keluar masih dimusuhi juga ya? Iya. Tapi tinggalnya nggak jauh dari rumah yang sebelumnya, di rumah tumpangan itu? Sekitar 1 kiloan, 2 kiloan bro. Iya, bersyukur juga ya, ternyata ada yang mau menampung sampai setahun ya. Setahun, ya, setahun saya menempati belakang rumah. Di belakang rumah itu ada ya kayak dekat kandang kambing gitu, ya udah saya di situ. Saya minta satu kamar. Kristen juga ya.
Iya. Oh, itu sudah lama terjadi ketika menumpang itu. Sekarang kan sudah ngontrak. Mm-mm. Nah, kejadian waktu numpang itu setahun itu berlangsung dari tahun berapa sampai tahun berapa? Berapa ya, Nang? Kamu umur berapa, Nang, dulu? Umur 13. 2021 itu ibu baru kan. Tapi kan sudah anu kan ke gereja kan. Ya sekitaran 2014-an, Bro. Kayaknya 2014-an itu. Oh, jadi sejak 2015 lah baru mengontrak sampai sekarang. Iya, mengontrak pindah-pindah gitu. Oh, pindah-pindah tapi mengontrak terus sambil berusaha mencari mata pencaharian, mendapatkan penghasilan di sebagai buruh tani atau sebagai berkebun atau usaha Iya, bengkel ya. apapun itu ya. Jadi kalau saya itu apapun pekerjaannya saya tetap jalani. Karena saya juga punya kegiatan dari gereja. Saya membuat iklan untuk saya sendiri sebagai penginjil jalanan. Ya. Saya di pasar-pasar dimanapun tempat saya lakukan metode pendekatan untuk penginjilan. Iya. Mas Kang Gio ini kan berarti sudah mengalami Kristen itu dari 2015 sampai 2023 masih tetap ngontrak kan rumahnya? Masih. Saya malah 2008 saya dibaptis. Ya, 2008 dibaptis, istri juga ya? Istri tahun 2021, tapi istri itu sudah mengikuti ke gereja itu tahun 2012-an, 2012 2013 itu sudah, tapi dia belum mau menyerahkan baptis ya. Iya. Belum resmi memproklamasikan diri, tetapi sudah mau mengikuti kegiatan. Nah, gitu. Pertanyaan saya yang terakhir, Ya. Kang Gio ini kan orang Kristen kan dijanjikan oleh Tuhan diberikan pengganti berlipat ganda jika saat mengikuti Tuhan setia. Pernah nggak minta berdoa sama Tuhan, aku minta kesejahteraan yang lebih baik lagi dari yang sekarang? Pernah berdoa seperti itu nggak? Saya tidak terpikirkan untuk kenyamanan dunia, Bro. Saya sudah mendapatkan persaudaraan di dalam kalangan Kristenan, itu sudah saya anggap itu firdaus yang sudah saya nikmati. Karena sepengetahuan saya, Tuhan Yesus ketika dicari sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya, dia mengatakan apa? Mana saudara-saudaraku? Kan gitu kan? Dialah orang-orang yang mengikut aku dan mau mendengarkan aku dan mengikut perintah Sang Bapa. Dialah saudara-saudaraku dan ibu-ibuku. Jadi kalaupun seandainya ya, memang saya seperti ini, seperti saya sudah berpikir bahwa ini mungkin sudah menjadi ikrar sumpah saya untuk membaktikan kehidupan saya untuk Tuhan. Jadi saya tidak pernah berpikir untuk untuk nyaman. Nyaman artinya nyaman saya menetap salah satu tempat itu enggak seperti itu. Saya hanya ingin pelayanan saya di jalan ya di jalan. Istri sudah bisa berteduh di tempat kontrakan dan dekat dengan gereja, sudah saya bilang gitu. Kehidupan harus seperti itu gitu. Iya, tapi sebenarnya bro, itu adalah janji Tuhan sih. Kalau kita minta itu janji Tuhan itu bisa digenapi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kita bisa berdoa, setidak-tidaknya minta didoakan oleh orang lain. Kalau enggak ya satu keluarga itu berdoa minta sesuatu yang misalnya supaya jangan ngontrak lagi, supaya memiliki penghasilan yang tetap. Nah, Tuhan itu kan menunggu permintaan dari anak-anaknya. Betul bro ya.
Nah, jadi Tuhan itu eh, pernah menanyakan kepada Salomo, Salomo, kamu berdoa, minta apa yang akan kuberikan kepadamu. Lah Salomo disuruh berdoa, disuruh minta, padahal Tuhan itu sudah mau ngasih. Tapi Tuhan itu pengen anaknya itu minta dengan tulus, dengan menyatakan apa yang keadaan yang ada padanya. Betul. Nah, jadi tetap kita harus minta sama Tuhan. Minta itu nggak usah yang muluk-muluk atau hal-hal yang tidak kita butuhkan. Tapi minta itu sesuai dengan apa yang kita alami. Misalnya kita kan rasanya kalau ngontrak terus kan ada tekanan atau ketidaknyamanan, tahun depan gimana nih, nah gitu. Nah itu bisa diungkapkan sama Tuhan, karena Tuhan itu pengennya anaknya tuh ngomong. Apalagi Kang Gio ini kan sudah mengalami pengalaman pribadi sama Tuhan. Iya. Di dalam mimpi, ya kan? Di dalam penglihatan enggak ya? Kalau penglihatan sama aja bro, saya dapat juga yang seperti ini. Nah, makanya saya sangat damai jadi, dengan saya Kristen, walaupun pada saat ditentang istri itu kan kenapa saya masih tetap berkukuh dan tidak mau balik, karena nyaman sekali. Jadi sesuai dengan janji Tuhan, kalau memang Tuhan itu mengetahui Kang Gio itu membutuhkan hal-hal yang primer, justru Tuhan tuh sedang menunggu. Salomo itu diomongin langsung sama Tuhan. Ngomongnya Betul. malah aneh. Salomo, mintalah apa yang akan kuberikan. Loh, Allah mau memberikan tapi kok nyuruh anaknya minta? Coba bayangkan. Kalau mau ngasih aja kan harusnya gitu kan. Tapi ternyata enggak. Betul. Loh. Allah kita tuh yang senang itu yang anaknya tuh ngomong sama bapaknya. Kang Gio tahu nggak, Allah kita itu sangat kaya raya, seluruh langit dan bumi dia miliki, dan dia bisa memberikan segampang itu, baik mengenai kesehatan, baik mengenai apalagi cuman sekedar kebutuhan ekonomi, itu kecil di mata Tuhan. Betul. Jadi saya juga tidak pernah ini bro ya, merasa kekurangan untuk hal-hal dasar kehidupan saya tidak pernah kekurangan. Tetapi ya itu tadi, sepertinya saya terlalu egois dari masa kecil saya ya, sampai saya ini kan memang untuk pelayanan dan pelayanan, bahkan kepada Allah saja yang dulunya saya anggap itu sesembahan yang betul-betul nyata, itu saya membuat ikrar sampai menjadi pengantin orang yang berani untuk di jalan jihad itu saja. Itu sampai terbawa sampai sekarang bro, lupaan kalau kehidupan itu harus seperti yang pada umumnya lah ya. Ya meningkat. Karena begini bro, karena kita ini juga harus dilihat orang, menjadi kesaksian bahwa Allah kita itu Allah yang kaya. Kemudian kita jangan egois sama anak dan istri. Mungkin anak dan istri sungkan minta sama suami, tetapi coba ajak bicara, ajak berdoa bersama anak, istri. Ayo kita bersatu, minta sama Bapak di surga. Engkau Bapak kami kaya, sanggup untuk menolong, memberikan kecukupan kami. Kami minta lebih dari apa yang ada pada kami. Kami butuh Tuhan. Tuhan itu sudah lama menunggu, Pak. Betul. Anakku ini kok nggak mau ngomong ya, aku punya banyak harta, tapi dia kok nggak minta sama aku. Nah, jadi itu Alkitabiah. Mudah-mudahan kalau Kang Gio mau berdoa, ditambah lagi minta bantuan orang lain mungkin yang menolong juga berdoa, teman-teman yang ada di sini, nanti Bray Angel juga akan mau pasti bantu dalam doa untuk kebutuhan primer setidak-tidaknya.
minta peningkatan, sudah terlalu lama dalam keadaan yang pas-pasan. Orang Kristen tuh nggak boleh pas-pasan. Kalau memang sudah di mata Tuhan sudah bagus, sudah berhak untuk naik peringkat, justru mungkin yang menjadi hambatan adalah Kang Gio-nya nggak pernah minta untuk Iya, kesejahteraan itu yang lebih bagus. iya. Itu harus Doa saya diminta. doa saya tidak terfokus ke arah situ, bro. Masalahnya terbawa dari kecilnya tadi, bro. Nah, jadi itulah makanya ada saran yang harus didengar. Kasihan anak istrinya. Anak istrinya sudah berkorban, tapi butuh sesuatu, nggak berani ngomong karena kepala keluarganya nggak membuka hati. Cobalah, ayo istri, anak-anak, kita mau meningkat nih ekonomi kita. Jangan begini-begini terus. Tuhan kita kaya. Gimana caranya, Mbok? Ya cara Tuhan tuh nggak peduli mau dari mana. Pokoknya aku mau meningkat. Jangan ngontrak, jangan hidup pas-pasan, jangan bekerja menghasilkan uang yang terlalu kecil. Nah, jadi bukan untuk poya-poya. Betul. Ya, saya kira itu kekurangan dari Kang Gio. Karena saya mengalami loh. Saya minta sama bapak saya aja yang nakal itu masih dikasih. Permintaan saya itu saya minta rumah dikasih ya. Jadi dulu saya tuh menyesali diri, kenapa Tuhan jangan biarkan saya terlalu miskin atau terlalu berkekurangan, supaya saya jangan menipu orang, supaya saya jangan makan mencuri-curi makanan. Memalukan sekali saya waktu dulu itu, saking uang nggak cukup. Nah, ternyata sekarang bukannya malah saya cukup, malah saya memberi, banyak memberi karena berlimpah. Cuman karena minta sama Tuhan. Saya cuman kok ngomong gini, Bapak di surga kamu kaya, saya percaya engkau bisa mencukupkan kebutuhan saya. Saya ingin meningkat Tuhan, jangan kayak gini-gini terus. Udah, surga itu akan bergetar, Pak. Iya. Haleluya. Ya, jadi diubah mindsetnya, Pak. Jangan lagi menganggap kita ini sebagai orang-orang yang kecil. Kita sebagai anak-anak Tuhan punya kekayaan dunia ini. Dan itu diberikan untuk kebutuhan kita. Terima kasih. Iya, terima kasih bro sarannya ya. Terima kasih saran yang luar biasa. Ya. Luar biasa. Bro, alai salam. Tapi memang saya setuju Kang Gio ya. Memang sebenarnya tahu Allah itu. Tapi memang kita diajarkan untuk meminta. Memintanya itu tepat sasaran ke Allah Tuhan Yesus gitu. Jadi Itu yang itu bukan bro, memang belum saya lakukan. Saya hanya mengenal saja karena hanya untuk pelayanan saya, kehidupan saya. Makanya saya bilang saya seperti orang yang menyumpah diri, berikrar untuk hanya pelayanan, saya tidak memikirkan hal itu. Ternyata saya malam tapi hari tidak ini ada waktu yang terlambat. Baik, ada teman-teman yang mau bertanya lagi ke Kang Jiwo. Saya seperti biasa nih Kang Jiwo ya, sambil menunggu teman-teman mau yang bertanya. Setiap ada kesaksian Murtadin, saya selalu memberikan gift penguat ayat Alkitab. Nah, untuk Kang Jiwo itu ada saya kasih 1 Yohanes 5 ayat 4, 19 dan 20. 4, 19, 20. Pegang kitab nggak, Kang Jiwo? Ada. Iya, sebentar. Yohanes berapa, bro? 1 Yohanes 5. Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 4, lalu dilanjut ke 19 dan 20. Ayatnya yang keempat ya, 19-20 ya. Dikatakan seperti ini firman Tuhan. Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua 1 Yohanes 5 ayat yang keempat ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia,
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Iya, Nomor amin. Luar 19, biasa. nah, ayat 19. 19-nya, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 20-nya ya. Mm-mm. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Biasa. Tetap semangat, Kang Gio. Ini ayat sudah sebuah pernyataan, jadi kita tidak usah lagi khawatir, ragu-ragu. Itu sudah dikatakan bahwa Kang Gio itu adalah orang benar di mata Allah. Amin. Baik teman-teman, amin. Teman-teman Satu lagi, Bray Angel, ayatnya satu lagi nih, boleh nitip nggak? Lukas 18 ayat boleh. 29. Iya, tolong dibacain, Bray Angel. Lukas 18 ayat 29. Lukas 18 9. Ya, itu dari Tuhan untuk Kang Gio. Bacain. Ayatnya 29, Bre ya. Ya, Lukas 18 ayat 29, silakan dibaca. Ini perkataan dari Tuhan Yesus. Kata Tuhan kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Dan pada zamannya akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Haleluya. Sama ya, Iya. hidup kekal juga ya. Jadi Iya. orang-orang anak Allah ya. Ya, Mantap. tapi seperti bro yang tadi ya, Bro Ali Salam atau siapa tadi yang memberikan satu motivasi dan saran yang luar biasa, mungkin ini berkenaan dengan ini juga. Tapi yang sangat luar biasa yang sudah saya nikmati juga, terima kasih. Di WFM ini juga saya mendapatkan banyak saudara, saya mendapatkan rumah rohani yang bisa membawa saya memiliki kenyamanan. Ya. Amin. Nah, ini ada Pak Heri nih, Kang Gio yang mau bertanya. Silakan Pak Heri. Iya Pak Heri. Pak Heri. Ya, shalom. Shalom. Ini cuma mau tanya sedikit nih sama Pak Gio ini. Itu istrinya itu dibaptis 2021 ya? Iya, 2021 Pak. Itu kalau 2021 itu saya sedang bergejolak kalau itu. Saya sedang bergejolak itu. Sama dengan sebetulnya ceritanya hampir sama dengan jenengan gitu. Saya dulu juga apatis dengan agama itu, Kak. Sudah apatis dengan agama itu. Tapi akhirnya saya waktu 2021 sekitar bulan apa ya? Bulan September. Bulan September tuh saya tuh aku ini udah tua. Saya ini mau ibadah yang benar-benar mau ibadah. Saya ini ya mau serius lah ibadah. Yeah. Tapi saya minta petunjuk kok yang ngasih saya kok malah ditunjuki orang berjubah putih, rambut gondrong, tapi mukanya ketutup putih. Loh, kok sama Pak? Itu sama Pak itu. Itu. Iya, itu. Tapi bukan domba-domba, tapi ada orang-orang itu mungkin murid-muridnya mungkin. Tapi waktu itu saya juga apa ya? Tapi ini siapa? Ya tapi ya udah itu terus kan bergumul terus. Sampean sama enggak sama? Yakin. Saya kan di elus kepala saya bersimpu di paha dia, Pak. Pak Heri apa sama? Oh enggak, saya cuma mau beribadah yang serius. Selama ini kan saya kan dari agama lama saya ini kan saya sudah apatis ya.
udah apatis itu, jadi sudah nggak pernah melakukan itu. Tapi akhirnya saya itu mau serius gitu, tapi ditunjuki itu gambar itu, bukan disentuh, bukan ditunjuki gambar itu. Gambar ada orang berjubah putih, rambut panjang, terus depannya tuh ada orang-orangnya itu. Nggak terlalu banyak, sekitar 8-10 itu. Nah itu. Tapi tapi akhirnya saya yakin bahwa itu Tuhan Yesus. Betul. Sudah itu lebih mantapnya lagi itu saya compare antara kitab saya yang lama dengan Alkitab ini. Saya baca dua-duanya. Saya adu lah gitu. Tapi kok hebat, Alkitab ini kok hebat ya. Kok hebat sekali ya. Kok ceritanya tuh bisa runut itu. Iya. Dari masa ke masa itu. Nah itulah akhirnya saya ketertarikan itu. Nah itu masih pergumulan tuh. Akhirnya tahun 2022 bulan Maret itu saya dibaptis itu. Oh, 2002 bulan Maret ya, Bapak menyerahkan diri untuk baptisnya? Iya, 2022 20 Maret itu. Jadi baptis itu. Ya, puji Tuhan sekarang tuh ya sukacita lah. Haleluya, Pak. Terus kita berjuang ya, Pak, sampai garis akhir, sampai garis finish, di mana kehidupan kekal sudah akan diberikan kepada kita, Pak, pahalanya, Pak. Oh, pasti. Kita sama Bapak saling mendukung, Pak. Oke. Itu saja mungkin itu saya. Wah, terima kasih. Terima kasih, Pak Heri. Ya. Menggunakan sama. Terima kasih Pak Heri. Wah, kalau dengar-dengar kumpul kayak gini yang enak-enak gitu ya, kayaknya berasa di surga ya. Tenang gitu ya. Luar biasa. Wah, saya sampai tarik nafas saya. Baik teman-teman, ada lagi? Sampai nangis benar-benar. Iya, sampai mengeluarkan air mata gitu, sukacita, bisa menceritakan mencurahkan perasaan saya. Setiap saya memberikan kesaksian seperti ini, pasti bro itu nangis gitu. Nangisnya sukacita. Iya. Betul. Haleluya. Oh, ada satu lagi nih. Saya minta Pak Joker terakhir ya. Monggo silakan Pak Joker. Iya Mas Joker, yuk. Monggo. Salam. Saya cuma tambahin, Pak. Ya, saya cuma tambahin, Pak. Jadi saya juga berasal dari RT sebelah, Pak. Jadi orang-orang seperti kita ini orang-orang yang terpilih, gitu kan, yang dipilih sendiri, gitu. Dari sekian banyak orang yang bercerita tentang hal yang kita alami itu nggak ada yang percaya, Pak, kali itu. Nggak ada yang percaya. Jadi kadang banyak yang mengatakan bahwasanya ketika kita mengikuti Yesus itu mereka pada fitnahnya kita diberi uang, kita dikasih uang, kan gitu, Pak. Nah, itu. Wah, ini tetangga juga gitu, bahkan saudara pun akan mengatakan seperti itu, Pak. Jadi, ini sudah disogok Indomie, ini disogok sembako dan sebagainya. Lucu gitu loh, Pak. Kalau orang itu tidak mengalami hal yang seperti kita alami, maka mereka akan berpikiran seperti itu. Jadi
Tuhan datang itu kepada kita itu belum tentu orang yang sejati murni dari kecil sudah tahu Yesus, kemudian Yesus datang padanya. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Jadi bisa juga ketika kita dalam keadaan berdosa, Pak, itu Tuhan datang pada kita. Kan gitu, Iya. Pak. Iya. Jadi umat-umat yang berdosa ini setelah mungkin hopeless dan sebagainya, maka Tuhan akan datang pada kita. Banyak yang ngiri. Iya, banyak yang ngiri, Pak. Saya dari kecil sudah tahu Yesus. Saya sudah ikut Yesus. Tapi rindu akan jamahan beliau, rindu akan bertemu dengan beliau seperti itu. Iya. Nah, kalau saya ngomong, ya itu tadi. Saya umat yang dipilih, saya orang yang dipilih, sehingga dia datang kepada saya sendiri. Nah, tinggal bagaimana supaya kita bisa lebih mengenal dia, sehingga dia bisa menjadi Immanuel dalam diri kita. Berteduh di dalam hati kita. Jangan sampai seperti si Ustadz Abal-Abal yang mengatakan dia sudah kenal Yesus dan sebagainya. Mengenal bukan berarti mencintai. Kan gitu, Pak. Mencintai bagaimanapun, apapun yang akan kita berikan, bahkan nyawa kita pun rela kita berikan kepada orang yang kita cintai. Contohnya keluarga. Kita mencintai anak. Kita mencintai anak. Nyawa kita akan kita berikan juga kepada anak kita apabila anak kita untuk menyelamatkan. Nah, itu konsep dari Tuhan kan gitu, Pak. Iya. Itu konsep dari Tuhan kalau saya bilang. Ketika anaknya jatuh dalam lembah kekelaman, Tuhan datang untuk menyelamatkan anaknya dengan nyawanya, dengan nyawa duniawinya, dengan raga duniawinya, sehingga kita terselamatkan gitu, Pak. Saya juga, Pak, berasal dari RT 6, tapi saya bukan dari yang benar-benar orang yang taat dengan ajaran-ajaran mereka, tidak. Iya. Gitu, Pak. Saya berawal juga dari hopeless, Pak, juga. Saya berawal dari tanpa pengharapan, gitu. Ya, gitu aja sih. Nah, gitu aja sih kalau tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih, Pak Joker. Tapi tambahkan Bro Bre ya. Jadi gini ya, anak-anak Tuhan yang memang belum mendapatkan jamahan langsung dari Tuhan, jangan putus asa. Kalian luar biasa. Kalian tetap bertekun, kalian tetap menjadi anak Tuhan yang baik, bahkan kalian mempertahankan iman kalian hingga sampai saat ini. Itu sudah luar biasa. Kalian menjadi berkat bagi yang lain. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan yang tetap berkukuh, tetap bergulat dengan imannya sampai sekarang dan tetap bertahan dalam kekristenan, itu menjadi berkat bagi orang-orang yang di luar sana. Banyak ya anak Tuhan mereka seperti meninggalkan Tuhan, ya. Yang masih di dalam, kalian luar biasa, ya. Yang di luar, ayo kita kembali lagi untuk menikmati persaudaraan rohani kita, menikmati hidup di dalam keluarga Tuhan, ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, gitu. Itu, Bro. Haleluya. Benar ya teman-teman dan sahabat PFM dimanapun berada. Menjadi manusia yang beruntung ketika kalian dari lahir sudah mengikuti
ajaran Kristus ya. Hmm. Dan lebih beruntung lagi teman-teman kita yang bertobat untuk mengikut Kristus. Nah, lalu kenapa harus meninggalkan yang sudah jelas di yang kebenaran itu? Nah, kalian di sana teman-teman harus mulai introspeksi diri. Ya, tidak ada kata terlambat. Karena Tuhan selalu menggunakan kata-kata domba yang hilang dan domba yang digembalakan. Jadi kalau mau kembali, kembalilah. Inilah waktunya. Tuhan, betul. Ya, Tuhan rindu. Tuhan sudah meninggalkan yang 99, Tuhan mencari engkau yang tersesat. Kembalilah. Gitu. Wow, keren. Ini ada yang angkat tangan siapa nih? Bro Juni. Oke, Bro Juni terakhir. Kita akan tutup. Silakan Bro Juni. Aku mau iklan ya buat teman-teman. Ini acaranya menarik sekali ya. Dari Kang Gio ini kesaksiannya wow, luar biasa. Ya, terima kasih buat Kang Gio ya. Semakin diberkati keluarga buat Kang Gio ya. Berkat melimpah pastinya. Amin. Teman-teman semua yang menyaksikan acara ini jangan lewatkan jam 9 malam atau 21.00 WIB. Tidak kalah menarik ya, luar biasa nih. Ada duet Sang Penggugat dan Dewi Bulan. Judulnya Ngobrak-abrik Ajaran Jin abad ke-7, guys. Jangan sampai lewat. Ya, terima kasih. Silakan moderator. Ya, terima kasih Bro Juni. Baik, saya ulangi seperti janji saya di awal, bagi teman-teman yang sekiranya mau membantu pelayanan dari Kang Gio dengan menyisihkan sebagian dari rezekinya, boleh transfer. Tidak dipastikan atau tidak ditentukan jumlahnya, boleh transfer ke BRI di nomor rekening 0427 01 007 601 532 atas nama Maimunah, atau di rekening BCA di nomor 5940 676659 atas nama Setiawati, atau Anda bisa transfer di OVO 0896 5231 4639. Akhirnya ada pertemuan, akhirnya ada perpisahan juga. Sudah waktunya kita akan menutup acara malam ini dari kesaksian Murtadin 31 Januari 2023 jam 7 sampai jam 20.40 ya. Oke. Kang Gio, ada closing statement dari Kang Gio? Lalu bisa ditutup dalam doa nggak, Kang Gio? Iya bro ya. Ya, jadi terima kasih ya teman-teman di WFM yang mau menjadi keluarga saya dan yang telah memberikan dukungan ya, kekuatan, khususnya iman saya bertambah-tambah. Jadi saya bisa bersaksi dan diundang untuk memberikan kesaksian ini. Semoga juga untuk yang ada di siaran langsung YouTube juga mendapatkan manfaat ya. Saya berharap dengan apa yang saya ceritakan ini ya, kesaksian saya ini menjadikan kalian orang-orang yang keluar dari kekristenan, kembalilah. Bukan jalan kalian untuk yang ke situ. Di sana, di luar sana itu banyak sekali ya pemangsa-pemangsa. Masuklah kembali ke kandangmu. Ayo, mari kita sama-sama menantikan pahala kehidupan yang sebentar lagi, kehidupan kekal yang dijanjikan itu akan kita nikmati sebentar lagi. Karena melihat peristiwa dunia sudah seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, bagaimana menjadi tanda akhir zaman sudah terlihat peristiwa dunianya seperti ini. Rasul Paulus juga memberikan tanda-tanda bahwa sifat manusia lebih dominan ke hal yang jahat ya, itu sudah tergenap keseluruhan. Ayo segera kembali, karena tidak ada keselamatan selain di dalam gerbang Tuhan kita, yaitu Yesus. Itu aja bro. Amin. Silakan ditutup dalam doa Pak. Mari kita bersatu di dalam doa, menyembah dan memuliakan Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus.
Ya Bapa, Allah yang bertahta di kerajaan surga, dipermuliakan namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa Allah, kami malam hari ini menikmati pergaulan yang membina, pergaulan yang saling menguatkan untuk iman. Terima kasih pemeliharaan Bapak, dan sekiranya terus berlimpah-limpah hingga akhir nanti, di mana kami ingin beroleh firdaus yang Bapak janjikan. Ya Bapak Allah, di dalam nama Tuhan, kami juga senang untuk mendoakan orang-orang di luar sana yang belum mengenal ajaran kebenaran, tertarik untuk mendengarkan kebenaran, dan mereka mau memberikan diri untuk diselamatkan di dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga senang berdoa untuk WAFM ini, Zoom ini, sekiranya semakin bertambah besar untuk menyiarkan kebenaran ke orang-orang di luar sana. Berkati ya Bapak, sekiranya menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk diselamatkan. Dan semua orang-orang yang di balik layar, yang bekerja keras untuk pemberitaan ini, sekiranya Bapak juga berkati. Ya Bapak Allah, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam kuasa dan bimbingan-Mu, dan doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu hanya dalam nama perantara Tuhan kami, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang memberi keselamatan, Tuhan yang telah Kau berikan kewenangan bagi keseluruhan, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik teman-teman sahabat WFM dimanapun berada, saya akhirnya Bray Angel, moderator acara Kesaksian Murtadin, mau izin undur diri. Terima kasih sudah mau bergabung, mendengar, bertanya, bahkan jangan tinggalkan komunitas orang-orang baik, karena komunitas orang-orang baik itulah yang dapat merubah kita menjadi lebih baik. Sampai ketemu minggu depan di hari Selasa jam 7 malam. Saya serahkan kembali kepada operator. God bless you all. Ya puji nama Tuhan, demikianlah video kesaksian yang kita dengarkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kesaksian ini memberkati kita semua dan dapat juga memenangkan banyak jiwa. Ya saudaraku, terima kasih juga buat semua yang setia mendukung dan juga support channel ini. Doa kami selalu menyertai saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya apa yang diharapkan, apa yang didoakan, apa yang digemuli dijawab oleh Tuhan. Ya saudaraku, mari kita doakan teman-teman kita yang baru murtad menjadi pengikut Kristus, agar iman mereka semakin kuat di dalam Kristus dan semakin semangat dalam melayani Tuhan. Ya sekarang video ini kiranya cukup sampai di sini, dan shalom, sampai jumpa.